Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Nutisen yang berbahagia, pada malam ini kita ketemu lagi dalam lanjutan kajian fikih ya. Pada malam hari ini tema kita masih di seputaran taharah, dan pada malam ini kita akan membahas mengenai wudu ya. Wudu dan tata caranya. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai kajian, marilah sama-sama kita menghadiahkan pahala suratul Fatihah kepada guru-guru kita, masyayikh kita, terutama pada muassis ya, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dan bil khusus kepada muallif atau pengarang kitab ini, Syekh Wahb Az-Zuhaili. Semoga hasil karangan beliau ini, kitab yang akan kita kaji ini, pahalanya, manfaatnya dan pahalanya sampai kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada halangan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumi ila darain amin. Faslul khamis al-wudu. Pasal yang kelima berbicara tentang wudu. Apa itu wudu? Kita mulai dari definisi wudu itu sendiri. Ta'rifuhu, pengertian atau definisi dari wudu itu adalah al-wudu'u ahamul wasilatu syar'iyyah. Wudu itu adalah sarana syar'iyyah, sarana atau alat syar'i yang sangat penting li izalatil hadasil asghar minal a'dha. Sarana terpenting yang disediakan oleh syariah untuk menghilangkan izalatil hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil minal a'dha, dari anggota tubuh kita. Gitu. Jadi wudu itu adalah tata cara atau sarana yang disediakan oleh syara dalam hukum Islam untuk menghilangkan hadas kecil. Itu wudu ya. Fungsi dari wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Liyasbaha muslimu mutatahhiran. Tujuannya apa? Agar si muslim, orang Islam itu dalam keadaan suci. Dan manfaat berikutnya adalah wa yu'adil af'alil lati ishtarata syar'u laha tahara, agar supaya dia bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan al-af'al allati ishtarata syar', perbuatan-perbuatan yang oleh syariat disyaratkan harus bersuci. Jadi itu. Wudu itu tata cara atau sarana yang disediakan oleh syariat untuk menghilangkan hadas. Salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Manfaat wudu itu apa? Untuk bersuci dan untuk bisa melaksanakan sesuatu perbuatan yang oleh syariat disyariatkan bersuci. Seperti apa? Salat. Nah, perbuatan salat itu salah satu syaratnya agar seorang muslim itu bisa melaksanakan salat adalah harus bersuci. Nah,
Oleh karena itu, wudu merupakan pintu awal untuk bisa melaksanakan sholat. Jalan untuk bisa melaksanakan sholat. Artinya tanpa melalui wudu, seorang muslim tidak bisa melaksanakan sholat. Itu salah satu contohnya. Jadi itu ya, secara singkat. Wal wudu secara bahasa, menurut etimologinya, wudu itu dibaca dengan dhamma waw, bidhammil wawi ma'khudzu minal wada'ah. Dalam akar katanya al-wada'ah. Wudu dibaca dhamma waw, akar katanya adalah wadah. Biasa dalam tata bahasa Arab itu masdar namanya. Dia wudu itu bersumber dari akar kata wadah. Apa itu wadah? Nazafa wa nadara wa diyah. Itu makna wadah. Nazafa bersih, nadarah ini elok, cantik, menawan, dia berseri-seri, bercahaya. Jadi secara bahasa wudu itu ya sesuatu yang bersih, sesuatu yang cantik, sesuatu yang elok, sesuatu yang berseri-seri. Itu arti wudu secara bahasa. Sedangkan kalau kita baca wadu, itu lain lagi artinya. Bi fathil wa ismu lima illadzi yatawadda bih. Kalau wadu itu adalah nama bagi air yang kita gunakan untuk berwudu. Perbuatan namanya wudu, saran air yang kita pakai itu namanya wadu. Oke? Udah paham ya? Wudu itu bersih, elok, cantik, indah, dan pokoknya menggambarkan sesuatu yang bersih lah. Itu secara bahasa, secara etimologi. Wal wudu syar'an, sedangkan wudu menurut syara' itu atau terminologi syar'i adalah ismun lil fi'li, nama bagi satu perbuatan. Apa itu? Apa itu perbuatan itu? Wahwa isti'malul ma'i fi a'da'in makhsusatin, menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu. Itu namanya wudu. Anggota-anggota tubuh tertentu itu apa? Muka, kalau rukunnya nanti akan kita bahas. Wajah, tangan, kepala, kaki. Gitu kan? Nah, tangan, muka, tangan, kaki, kepala, kaki. Nah, itu. Jadi wudu secara terminologi adalah ya perbuatan yang sering kita lihat orang itu. Membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh bagian kepala, dan mencuci kaki. Itu namanya wudu. Kenapa perbuatan membasuh anggota-anggota tertentu itu dinamakan dengan wudu? Dalam hukum Islam itu ada keterikatan antara makna bahasa dengan makna syar'i. Wa sumya bidzalika li'annahu yu'tal wudu'ata wal husna wan nazafata lil adha wa yamnahuha ad-diya'u min adh-dhulumati adh-dhunub. Itu kenapa perbuatan mencuci muka, mencuci tangan, membasuh sebahagian kepala, mencuci kaki itu dinamakan wudu. Nah, sementara wudu itu sendiri secara bahasa namanya adalah bersih, suci, elok, indah, dan segala macam. Itu apa? Kenapa? Karena dalam perbuatan seseorang melaksanakan membasuh muka dan seterusnya itu di dalam terkandung makna pembersihan. Nah, itulah titik temunya, ya. Perbuatan seorang mencuci muka, mencuci kaki, sebagai kepala, itu kan sama artinya dia membersihkan anggota tubuhnya. Makanya karena di dalam perbuatan itu ada terkandung makna membersihkan, mensucikan, maka perbuatan itu dinamakan dengan wudu. Yang secara bahasa memang artinya yaitu nazafah. Itu. Walahu syurutun wa furudun wa sunanun. Dan wudu itu terdapat beberapa syarat, wal furud, dan fardu-fardunya, wa sunanun, dan sunat-sunatnya. Jadi wudu itu ada komponennya, ada 3, ada syarat, furud itu rukun maksudnya. Syarat wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. Nah, syarat itu sesuatu yang tidak masuk dalam substansi wudu. Dia dilakukan sebelum wudu. Nah, kalau furud itu rukun, itu masuk dalam substansi wudu. Nah, sunat itu juga masuk dalam substansi wudu, tetapi dia bukan rukun. Kita masuk. Nah, itu secara singkat ya pengertian wudu. Mana dalilnya bahwa seseorang itu wajib
melaksanakan wudu. Wudu itu diwajibkan dalam hukum Islam. Wudu itu hukumnya fardu. Dalilnya mana? Atau sumber hukumnya dari mana? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah-wajahmu, wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiq, hingga ke batas siku, wamsahu biru'usikum, kemudian setelah itu basuhlah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, batasnya sampai kepada dua mata kaki. Itu sumber utamanya, Al-Maidah ayat 6. Ini ayat berbicara tentang wudu, rukun wudu. Sedangkan hadisnya adalah hadis rawal Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa rawal Bukhari sifatan kamilatan liwudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang tata cara berwudu yang sempurna menurut yang dicontohkan oleh Nabi. Itu hadisnya riwayat Bukhari. An Utsman bin Affan radhiyallahu an, diterima dari Utsman bin Affan. Kita tahu bersama bahwa Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang ketiga, ya, sahabat utama dari Khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang. Nah, Utsman ini adalah yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, yang ketiga Utsman. Nah, sahabat yang ketiga ini meriwayatkan hadis tentang wudu. Apa di sana? Annahu da'a bi wudu fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Bahwa sungguhnya Utsman itu diajak untuk berwudu, kemudian dia menyempurnakan mencuci tangannya dari bejana. Faghasalaha, kemudian setelah dia cuci tangannya dari sebelum dimasukkan ke bejana, dicuci dulu tangannya. Nah, setelah itu baru masukkan ke bejana diniatkan sebagai alat lah, gayung. Kalau tidak pakai ini kan palo-palo, kalau bilang gayung ya biasanya dengan tangan langsung diambil kan. Faghasalaha salasa marrat, kemudian dia mencuci tangannya itu sebanyak 3 kali. Jadi dicuci dulu tangannya sebelum mulai Bismillahirrahmanirrahim, dicuci 2 tangannya 3 kali. Thumma, setelah itu tamadumada, dia berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, wastansyaka, istinsyak itu masukkan air ke hidung. Wastansyara itu membuang air dari hidung. Madmada, kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air, istasmara, kemudian dibuang. Nah, itu tata cara wudu. Setelah madmada, istinsar, thumma ghasala wajhahu salasan, kemudian Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Wajahnya. Setelah wajah, wayadaihi, ini teks hadisnya, wayadaihi ilal mirfaqaini, dan setelah wajahnya dia mencuci 2 tangannya hingga batas 2 siku-siku. Salasan, 3 kali juga. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu hadis yang lain yang bukan hadis Bukhari, di situ begini, summa ghasalahu yaddahul yumna salasan. Kemudian dia membasuh tangan kanannya 3. Kalau yang hadis riwayat Bukhari kan cuma secara umum, membasuh tangan 3 kali. Nah, dalam satu riwayat dibilang bukan membasuh tangan, tetapi dirinci. Dibasuh tangan kanan dulu 3 kali, summa ghasalahu yaddahul yusra salasan. Kemudian setelah 3 kali tangan kanan, baru 3 kali tangan kiri. Itu dalam satu riwayat. Setelah membasuh tangan, baru apa? Summa masaha bira'si. Kemudian dia setelah dia mencuci tangan, bukan membasuh ya, mencuci tangan kanan, tangan kiri 3 kali, kemudian masaha bira'si, dia membasuh kepalanya. Setelah itu summa ghasala kulla rijli salasan. Kemudian dia membasuh setiap kakinya, kaki kan cuma 2, setiap kaki 3 kali. Nah, itu di satu riwayat bukan begitu, sama dengan yang tangan tadi. Di satu riwayat disebutkan summa ghasala rijlahul yumna salasan, summa ghasala rijlahul yusra salasan. Dalam sebahagian hadis disebutkan kemudian dia mencuci kaki kanannya 3 kali dan kaki kirinya 3 kali. Jadi mulai 3 kali, kiri dan kanan. Kanan dulu baru kiri.
Setelah selesai beliau, Utsman, berarti ini hadis-hadis yang diriwayatkan perbuatannya, dicontohkan langsung oleh Utsman tata cara wudu. Setelah dia selesai mencuci kaki kirinya 3 kali, thumma qal, kemudian Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, apa yang saya kerjakan ini, aku melihat Rasulullah berwudu seperti cara saya berwudu ini. Nah, itu. Jadi dicontohkan langsung. Kata Utsman setelah dia selesai masuk kaki kiri 3 kali, bilang, inilah cara wudu yang saya contoh atau saya lihat langsung dari Rasulullah. Kemudian Utsman berkata, waqala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhditsu fihi ma nafsuh ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah itu beliau berkata, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan kemudian dia jaga hadasnya, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapus dosa atau mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu tata cara wudu seperti. Oke? Jadi ya seperti yang sudah kita ketahui, muka dulu sesuai dalam urutan ayat tadi. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah dulu, wa aydiyakum. Nah, ini yang rukun-rukunnya kan. Tapi yang dicontohkan oleh Utsman tadi itu sudah masuk dengan sunnah-sunnah wudu. Yaitu mulai dari mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur, istinsar, mengeluarkan air hidung, kemudian dia membasuh wajah 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan sampai ke mirfak 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Setelah itu dia membasuh kepalanya, setelah kepala kaki kanan, dan diakhiri dengan kaki kiri. Ya, itu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui Utsman. Syurutuh, sekarang kita masuk pada syarat-syarat wudu. Ini kalau namanya syarat berarti belum masuk ke substansinya. Dia prakondisi istilahnya. Sebelum masuk ke wudu ada hal-hal yang harus dikerjakan sebelum seseorang melaksanakan wudu. Itu namanya syarat. Yang pertama, apa yang harus dilaksanakan? Apa yang harus dikerjakan seorang hendak berwudu? Ayakunal wudu bima'in mutlakin kama sabaka. Bahwa orang hendak berwudu itu harus dengan air mutlak. Air mutlak, masih ingat air mutlak? Air mutlak itu air yang bersumber dari langit, air hujan, atau air yang bersumber dari bumi, sumur, sungai, mata air, dan segala macam. Ya, ma'ul mutlak itu air yang masih asli, ya, belum dikaitkan dengan nama yang lain. Jadi itu alat salah satunya. Syarat utamanya alat yang dipakai berwudu itu harus ma'ul mutlak. Wa yustaratu ayyu'rafa ayya'rifa annahu ma'u mutlakin walau dhannan. Nah, seseorang yang hendak berwudu disyaratkan dia tahu bahwa itu air mutlak walaupun secara dzan. Oh, ini air yang saya pakai ini air sumur. Air yang saya pakai ini air sungai. Air yang saya pakai ini air hujan. Nah, itu harus dia ketahui. Tidak boleh diragu-ragu. Kalau dia tidak tahu bahwa air itu dia tidak yakin, ataupun tidak dia sangka bahwa air itu air mutlak, nah, tidak boleh. Syarat yang kedua, mawjudul ha'il wa huwal mani aw satir an a'dha'il wudu. Syarat yang kedua, tidak terjadi penghalang antara anggota wudu dengan air. Jadi anggota-anggota wudu, wajah, tangan, kaki, dan kepala itu tidak boleh di situ ada penghalang yang bisa menghalangi air sampai ke anggota wudu itu. Misalnya yang kebanyakan yang kadang-kadang kita lalai itu cat minyak. Itu kalau masuk di, misalnya masih ada cat di tangan, nggak bisa karena kulitnya terhalang oleh cat, ya kan? Atau tinta atau dan segala macam yang kira-kira tidak bisa, air itu tidak bisa tembus ke kulit. Nah, ya, jadi anggota tubuh itu harus steril dari penghalang. Jadi air itu harus langsung kena di anggota wudu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jiryanul ma' ala a'dha'il maghsul. Air itu harus dialirkan pada anggota tubuh yang maghsul, yang dicuci. Apa anggota tubuh yang dicuci? Kalau dalam ayat itu kayak yang dicuci cuman
Dua, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa faghsilu wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang kalau dalam ayat itu anggota yang dicuci itu wajah, tangan, dan kaki. Nah, jadi ini syaratnya. Ketika hendak mencuci muka, itu airnya harus dialirkan. Tidak boleh cuma tempel-tempel begitu, gosok-gosok, tidak boleh. Jadi ketika air itu harus dialirkan, mengalir tuh air di situ. Jiryan itu artinya airnya itu mengalir, tidak ditempel-tempel begitu. Nah, jadi kan ada dua cara di ayat itu kan. Saya ulang ya. Di ayat itu Al-Maidah ayat 6 itu kan ada dua cara berwudu. Ghuslun dengan mashun. Kalau ghuslun itu mencuci, mashun itu menyapu. Nah, ghuslun itu terdapat pada falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Berarti yang dalam ayat tersebut masuk dalam kategori ghuslun itu adalah wajah, falsilu dan tangan. Nah, berarti ketika kita mencuci muka dan tangan itu airnya harus dialirkan. Itu syarat wudu. Kalau tidak sah wudunya. Kalau cuma sekedar air tempel selesai, itu tidak sah wudunya. Begitu juga ketika di tangan itu harus dialirkan airnya. Hal ini berbeda dengan pada saat membasuh kepala. Kalau basuh kepala tidak perlu dialirkan karena teks hayatnya famsahu, cuman disapu saja. Famsahu biru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu hingga ke dua mata kaki. Ya. Jadi yang huslun itu adalah muka, tangan, dan kaki. Huslul yadain, huslul wajh, dan huslul rijlain. Selain dari itu boleh tidak dialirkan. Nah, itu jadi syarat yang ketiga, mengalirkan air pada anggota yang dicuci. Apa itu anggota yang dicuci? Muka, tangan, dan kaki. Jadi ketika kita berwudu, di muka itu harus dialirkan airnya. Ketika di tangan harus dialirkan, di kaki juga begitu. Harus dialirkan. Kecuali di kepala tidak perlu dialirkan, cukup dibasuh. Nah, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, admu wujudil manafilahu. Tidak ada penghalang wudu. Apa yang menghalangi wudu? Seperti haid, nifas, menyentuh kemaluan laki-laki, dan seterusnya. Nah, itu syaratnya. Orang berwudu itu harus bukan orang yang dalam keadaan berhaid, bukan orang dalam keadaan bernifas, atau orang yang hadas. Kemudian yang kelima, admu sarifil wudu, tidak ada yang memalingkan wudu itu, seperti wujudu dawamin niyah, ada niat yang berkekalan, atau wujudul Islam, harus orang Islam, dan tamyiz. Itu juga syarat yang kelima ya. Memang harus orang Islam. Artinya apa? Seorang kafir enggak sah wudunya. Yang bukan Islam ya tidak boleh berwudu. Ada yang membuat dia tidak bisa berwudu. Yang keenam, ma'rifatu kaifiyatul wudu, mengetahui tata cara wudu. Ya, kalau enggak tahu tata caranya ya pasti enggak sah lah wudunya kan. Yang ketujuh, izalatul khabsi wan najasah, menghilangkan kotoran dan najis. Jadi sebelum berwudu itu badan kita harus steril dari najis. Kalau yang menempel ada tai atau kotoran, ada badaki dan segala macam, harus bersih dulu itu. Kemudian baru berwudu. Syarat yang ke-8, ayaghsilu ma'al adwil mausul juz'an mimma yattasilu bih. Bahwa seseorang mencuci bahagian anggota yang dicuci, juzuk daripada bahagian anggota yang bersambung dengan anggota yang wajib dicuci. Misalnya ada jari talempeng. Nah, kan jari yang aslinya kan cuma 5. Ternyata ada 1 jari talempeng, itu wajib dicuci itu. Itu anggota yang lebih itu tetap wajib hukumnya, kena air syaratnya. Syarat yang ke-9, iya, ada yang lempeng, yang biasanya ada kelebihan jari kan, nah, itu tetap wajib disuci. Syarat yang ke-9, tahqiqul muqtadil mujibul wudu, falau syakka hal ahdasa aula fatawadda'a thumma bana annahu kana muhdisan lam yasil wudu 'alal asah. Yang syarat yang ke-9 ini penting. Yang 9 ini harus dapat dipastikan bahwa seseorang berwudu dia harus yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas. Jangan ragu.
andai kata dia ragu, saya ini dalam keadaan masih berhadas atau sudah suci ya? Nah, dalam keadaan ragu kemudian dia berwudu, itu tidak sah wudunya. Begitu ya, harus yakin, oh saya ini dalam keadaan berhadas, baru itu syarat wudu. Syarat yang ke-9 wudu itu harus betul-betul yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas. Kalau ragu-ragu tidak boleh, tidak sah wudunya. Ke-10, ayataqaddamahul istinja wa tahaffuz liman ihtija ilaihi. Yang syarat yang ke-10 bahwa harus didahului istinja. Ya. Jadi kalau ada berak masih itu sebelum istinja belum boleh berwudu. Iya kan? Harus istinja dulu, setelah istinja baru wudu. Jangan wudu dulu baru istinja, batal wudunya. Kan kalau menyentuh itu kan batal. Nah, itu. Jadi harus dahulu istinja. Yang ke-11 sebenarnya ini kan pelajaran yang sudah hampir kita tahu, tapi tidak ada salahnya kalau untuk kita ulang kaji kan. Yang ke-11, syarat yang ke-11, yustaratu dukhulul waqti fil wudu'id darurah kasalsil bauli wal mustahadah. Syarat yang ke-11 apa? Adalah masuk waktu sholat. Bagi siapa? Bagi wudu yang darurat. Seperti salsul baul dan mustahadah. Salsul baul ini, tahu salsul baul? Orang yang kencingnya terus menerus, kencing menetes. Jadi bergerak sedikit dia keluar, ada yang keluar kencing. Itu namanya salsul baul. Nah, orang yang begitu dia ada hukum khusus. Nah, artinya apa? Dimaafkan, tetapi wudunya itu harus sudah betul. Dia tidak boleh berwudu kalau belum masuk waktu sholat. Karena kencingnya terus-terus. Sementara kencing itu kan membatalkan wudu. Nah, karena ini penyakit, jadi dimaafkan. Dengan catatan, dia tidak boleh berwudu intervalnya terlalu jauh dari waktu sholat. Jadi dia boleh berwudu ketika masuk sholat. Begitu sudah masuk sholat dia berwudu, ada keluar, itu dimaafkan. Nah, itu maksudnya. Jadi syarat yang ke-11 khusus untuk yang penyakit salsul baul harus masuk waktu sholat. Atau kalau pada perempuan mustahadah namanya, darah yang tidak berhenti. Padahal dia bukan waktu haid, bukan di waktu nifas, tapi keluar darah dari kemaluan, itu namanya darah mustahadah. Nah, perempuan yang seperti itu juga dia boleh dimaafkan darahnya itu dengan syarat tentunya dipakai pembalut kan, jangan sampai terkena dengan itu, disyaratkan harus masuk wudu. Jadi dia tidak boleh berwudu sebelum masuk sholat karena dia ada penyakit bawaan itu. Itu 11 syarat. Sekarang masuk dalam fardu. Nah, ini yang penting ini, rukun wudunya. Fardu wudu. Furudul wudu sittah. Ada 6. Fardu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat. Yang kedua ghaslul wajh. Mencuci muka. Yang ketiga ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Yang keempat, mashu ba'di ra's, membasuh sebahagian kepala. Yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci dua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam, tartib. Inilah rukun wudu. Tidak boleh tukar-tukar ya. Wahada, nah penjelasannya bagaimana? Kita mulai dari pertama, niat. Apa itu niat? Dalam wudu, yustaratu fil wudu niat. Disyaratkan pada berwudu, disyaratkan pada saat berwudu itu harus niat untuk membedakan dengan perbuatan, karena wudu itu kan sebenarnya sarana. Kalau yang seperti kita bahas tadi di awal, wudu itu adalah sarana membersihkan diri. Jadi supaya ada beda dia dengan mandi dan segala macam, membersihkan diri biasa dengan membersihkan diri ibadah, bedanya adalah di niat. Itu innamal a'malu binniyat. Agar supaya dia bisa ada pembedanya, maka wudu itu dibedakan dengan niat. Apa itu? Li'annahu ibadatun mahdah. Karena wudu itu adalah ibadah yang spesial itu. Makanya dia harus punya niat. Wahwa, apa itu niat? Fi'lun la yasihu bi ghairu niyatin tamayyazahu 'anil adah. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa wudu itu adalah satu perbuatan yang tidak sah dikerjakan dengan tanpa ada niat. Tujuannya untuk membedakan dari kebiasaan kita membersihkan diri. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, rahu Umar bin Khattab, dari ini sahabat yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus ada niatnya. Kalau tidak dihitung. Wa inna malikul limri'i ma nawa. Maksudnya setiap perbuatan, setiap urusan itu tergantung apa yang
dia niatkan. Nah, itu salah satu dalil kenapa wudu itu harus ada niatnya. Nah, sekarang apa itu niat? Wa niyatu lughatan hiyal qasdu. Niat itu adalah kasat dalam hati. Dalam hati kita terbetik dalam hati kita mengerjakan sesuatu, itu namanya kasat. Ya. Niat itu lintasan hati dalam hati kita untuk berkehendak mengerjakan sesuatu, itu namanya niat. Jadi niat dalam hati, kasat. Orang Arab bilang begini, taqalul nawakallahu bihifzi. Kalau orang Arab bilang nawakallahu bihifzihi, Allah meniatkan kamu untuk memelihara. Itu maksudnya apa? Kasduka bihifzi wa iradati. Maksudnya Allah berkehendak untuk memelihara kamu. Jadi itu. Makna niat secara etimologi adalah kasat. Lintasan hati, dalam hati untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya kasat. Wa huwa fi syar'i, secara terminologi niat pada syara itu apa? Qasdu syai' makrunan bi fi'lihi. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kasat sesuatu, lintasan hati untuk mengerjakan sesuatu, yang lintasan itu, apa yang dalam hati itu disertai dengan perbuatan. Ya, itu. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Wa mahalluhal qalb, tempatnya itu dalam hati. Itu niat dalam hati. Wala yajibu lafzu bil lisani ma'ha, dan tidak wajib mengucapkan lafaz niat itu. Lakin akan tetapi yusannu talaffuzu biha, sunnat hukumnya untuk melafatkan niat itu. Kenapa? Li'annahu aqada, untuk menguatkan apa yang dalam hati. Jadi itu, kalau niat misalnya dalam bahasan ini adalah wudu. Mana wudu? Mana niat wudu itu? Apa yang terlintas dalam hati kita? Nawaitul wudu'ah listibahati salah fardhan lillahi ta'ala misalnya, toh? Nah, itu yang dalam hati, bukan yang kita ucapkan itu. Bukan yang kita ucapkan. Jadi kapan itu? Ya, makrunan bi fi'lihi, menyertai dengan perbuatan. Tentunya kalau wudu, rukun pertamanya apa? Wajah kan, membasuh wajah. Jadi tempat kita berniat itu kapan? Pada saat kapan kita memasang niat wudu? Pada saat jatuh air pertama kali di titik wajah. Ketika kita membasuh, begitu air sampai di sini dalam hati mulai nawaitul wudu sampai selesai. Jadi jangan dari rumah so niat wudu tidak sah. Ataupun misalnya nawaitul, ambil air begini toh? Atau nawaitul wudu ali rafil, tidak sah wudunya. Itu lafaz niat. Yang niat itu dalam hati. Sama dengan sholat. Ini kita itu kan wudu. Sholat misalnya sholat zuhur. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Itu yang nanti diucapkan dalam hati. Kapan dia niat itu dipasang? Ketika takbiratul ihram. Ketika kita bilang A dalam hati U. Kalau mau pakai niat dalam bahasa Arab, kan niat bisa saja dengan bahasa Indonesia. Sengaja aku salat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap ke Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bilang Allah mau takbir A dalam hati, kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati sudah mulai di lafaz A dalam hati sengaja. Allah, itu dalam hati masuk. Nah, itu namanya niat. Makrunan bil fi'li. Adapun yang kita ucapkan usalli fardhu zuhri arba rakaat sebelum kita bertakbir, itu adalah lafaz niat. Itu tidak diwajibkan diucapkan, tetapi disunatkan. Kenapa? Agar ketika takbir hati cepat. Kalau kita ucapkan sebelumnya kan diikuti oleh hati. Tetapi yang niatnya bukan di lafaz itu, di dalam hati. Jadi kalau takbir tidak ada dalam hati, itu tidak sah. Tidak sah salatnya. Kenapa? Tidak ada niatnya. Sama dengan wudu, begitu juga. Jadi ketika membasuh wajah, disitulah begitu air pertama jatuh di wajah, disitulah dimulai nawaitul wudu dalam hati, ya, bukan yang diucapkan. Tanpa itu tidak sah, karena niat itu adalah rukun yang pertama. Dan dia harus muqtarinan bil fi'li, menyertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan di situ adalah rukun yang pertama, adalah basuh wajah. Nah, itu nanti akan dijelaskan tata caranya. Wa kaifiyatun niyat bi ahadis suwari salas. Tata cara niat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wa dzalika bi ayakula fi qalbihi. Caranya bagaimana? Seseorang itu mengucapkan dalam hatinya, dalam hati, ya, bukan dilafadzkan. Dalam hatinya apa? Nawaitu raf'al hadasi. Dalam hati. Sengaja aku niat mengangkat hadas.
ataupun nawaitu istibahatis shalah. Kan ada berbagai macam niat wudu kan? Ataupun saya sengaja meniat untuk membolehkan salat. Ataupun nawaitu istibahatit tawaf, nawaitu istibahati masil mushaf, nawaitu ada al-fardil wudu. Itu niat-niat wudu semua. Kita ambil salah satu contoh, nawaitu raf'il hadasi. Sengaja saya meniat mengangkat hadas. Itu di mana tempatnya? Dalam hati, bukan diucapkan. Iya toh? Begitu ya? Fa in kana syakhsun mustadimul hadas kal mustahada, apabila seseorang itu berada dalam keadaan orang yang berhadas selalu, seperti contoh yang saya contohkan tadi adalah mustahada, kalau perempuan yang keluar darah terus, istihada, maka niatnya bukan fardu wudu tetapi fatanwi istibahati faqat. Dia cuman meniatkan istibahah faqat, karena tidak boleh dia niatkan raful hadas, mengangkat hadas. Kenapa? Karena dia berhadas terus, kan keluar darah terus. Jadi kalau mustahada, perempuan yang keluar darah terus dari kemaluannya, atau kalau laki-laki yang salsul baul, itu niat wudunya adalah istibahati salah, bukan raful hadas. Apabila seorang muslim meniatkan tahara saja, nawaitu tahara misalnya, dia berwudu tapi niatnya bukan raf'ul hadas tetapi bertahara. Lima yustahabul lahul wudu, bagi sesuatu perbuatan yang disunatkan wudu. Contoh perbuatan yang disunatkan harus berwudu. Qiraatil Quran, baca Quran, julus fil masjid, duduk di masjid. Fala yajzi'u, tidak cukup itu. Kenapa? Karena kalau dia mau baca Quran kemudian dia berwudu tapi niatnya tahara. Itu tidak sah wudunya, tidak boleh itu. Kenapa? Li'annaha tustabahu min ghairi tahara. Karena baca Quran itu tanpa tahara boleh. Iya kan? Makanya jangan diniatkan tahara. Gitu. Akan tetapi fa inna nawa bi tahara fal hadas ma tabarrudi wa tanazzu fi sahawdu. Tetapi kalau dia niat, di samping dia niat tahara, dia niat mengangkat hadas. Mengangkat hadas, dan juga di samping niat mengangkat hadas, dia niatkan untuk sejuk berwudu ini agar supaya ada perasaan dingin dalam badannya, untuk berdingin-dingin lah istilahnya. Wa tanazzuh, dan untuk membersihkan diri itu sah, tidak apa-apa. Yang penting ada niat raf'ul hadasnya. Nah, sekarang wa waktu niat fi awalil fi'li, nah, itu yang saya sebutkan tadi. Wa waktu niat fi awalil fi'li, karena ta'rif niat itu makrunan bil fi'li. Jadi waktu melaksanakan niat itu pada awal perbuatan. Kalau sholat yang awalnya takbiratul ihram kan, berarti niatnya di takbiratul ihram. Jangan baru berdiri belum takbir niat. Nah, waktu niat fi awalil fi'li, pada awal perbuatan. Kalau dalam wudu bagaimana? Fayanwi sunanal wudu fi awaliha, maka dia niat sunat wudu pada awalnya. Berarti kalau sunat wudu, kapan dia niat sunat wudu? Ya pada saat ini cuci tangan. Itu kan sunat wudu kan cuci tangan, kemudian kumur-kumur. Itu niat sunat wudu. Nah, wayanwi fardal wudu. Kalau fardu wudunya mana? Kapan dia niat? Wayanwi fardal wudu'i inda ghusli awali juz'i minal wajhi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dia meniat fardu wudu itu ketika hendak mencuci bahagian pertama dari wajahnya. Itu di mana air pertama jatuh, disitulah niatnya. Nah, itu jangan salah. Dalam hati ya, bukan yang dilafatkan. Nah, kenapa? Li'annahu awalul furud, karena wajah, bagian juzuk dari wajah itu adalah awal atau bagian pertama dari fardu wudu. Jadi di situ wudunya. Gimana? Selama ini niatnya bagaimana? Begitu atau? Nah, tidak sah itu. Tidak sah. Kalau dalam fikih Syafi'i itu harus makrunan bil fi'li. Kapan air kena, disitulah mulai hati bergerak. Kasatnya di situ. Tetapi tidak apa-apa diucapkan sebelumnya. Nawaitu raf'al hadasi, itu ucapan niat itu disunatkan untuk supaya hati pada saat memasang niat cepat dia. Makanya kan lihat ada orang ulang-ulang dia wudu itu karena apa? Memasangkan niatnya. Ada orang takbir ulang-ulang itu kenapa? Karena dia mau tepatkan niatnya itu dalam hati. Begitu. Wa tasihun niyatus sabil mumayyiz fil wudu'i was shalah. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah wudunya, sah niat
niat wudu dan salat. Tidak apa-apa itu. Wa yusratu fi niyati, dan tetapi disyaratkan pada niat itu harus Islam. Ini kan masih bahas rukun yang pertama ya. Islam, harus orang Islam. Kalau begitu fala yasil wudu'ul kafir. Orang yang non muslim tidak sah wudunya, walaupun betul yang dia kerjakan. Karena syarat utamanya harus Islam. Kemudian wa yusratu fihal aqlu, disyaratkan juga harus orang yang waras. Orang gila bagaimana? Tidak sah wudunya. Orang gila, orang mabuk, hilang akal, itu sah. Masuk ke rukun yang kedua. Tadi niat kan? Sekarang yang kedua ghaslul wajhi. Yajibu ghaslu zahiril wajh. Wajib hukumnya membasuh yang tampak dari wajah, yang zahir dari wajah. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman yang surah Al-Maidah tadi, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Nah, oke. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Dalilnya ya tadi, faghsilu wujuhakum walil ijma', dan karena ijma' ulama. Yang dikatakan wajah itu mana? Nah, ini yang penting ini. Wal wajhu ma taqaun muwajah tabih. Sesuatu yang tampak ketika berhadapan itu wajah. Seperti kamu lihat saya, nah ini yang tampak inilah wajah, batasan-batasannya. Tetapi di sini dirinci wahadduhu tulan, batasan panjang. Kalau dari segi panjang, wajah itu batasannya apa? Ma baina manabati sya'ri ra'si ila zuqni wa muntahail lahyai. Yang dikatakan wajah itu kalau dari versi panjangnya, yaitu dari atas ke bawah, sesuatu yang di antara tempat tumbuh rambut kepala. Ini rambut kepala, tempat tumbuh rambut kepala, batasnya ke zuqnin. Ini zuqnin, ini dagu. Wa muntahail lihyain, dan akhir dari dua apa ini bahasa Indonesia? Janggut, tempat janggut ini. Nah, jadi ini sudah batas wajah, ini muntaha ini di sini, di ujung sini. Rahang. Nah, batasan dua rahang, di akhir dua rahang. Jadi awalnya dari, kalau panjang, dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dan akhir dari dua rahang ini sini. Jadi batasannya itu sudah. Nah, itu wajah. Kalau panjangnya, lebarnya bagaimana? Wa ardan minal uzni ilal uzni, dari telinga ke telinga. Jadi kalau dari atas ke bawah sampai sini telinga dengan telinga. Itulah yang wajib kena air. Ini bulatan ini. Ya, yang tampak ini sudah. Wa yajibu ghaslul hajib wa syarib wa yajibu ghaslul hajibi wa syaribi wa lihyati zahiran wa batin. Wajib hukumnya ketika membasuh wajah itu juga diikut sertakan kening. Kening ini harus tercuci. Wajib mencuci kening. Ini harus tembus airnya ke dalamnya. Makanya itu harus wasyarib, kumis. Kumis tipis itu harus tembus ke dalam. Walihya, janggut. Zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang ke dalam. Jadi harus betul-betul digosok. Itu dengan catatan janggut yang tipis, itu wajib hukumnya. Kalau kening kan tipis semua ini, kumis. Tidak ada kan kumis tebal. Pasti itu harus tembus airnya ke kulit. Itu maksudnya. Zahiran wa batina itu harusnya airnya masuk ke kulit. Kecuali illa idza kanatil lihyatu kathifatan fa innahu yakfi ghaslu zahiraha. Kecuali kalau janggut tebal, lebat. Itu cukup di atasnya saja. Yang tidak perlu masuk ke dalam. Kalau janggut sudah kayak Osama bin Laden pejanggut itu bagaimana bisa masuk air itu? Kalau susah kan, jadi sekedar di atas saja. Nah, itu. Tapi kalau janggut seperti ini, janggut Indomie begini, ya harus wajib hukumnya kena air. Begitu ya. Kumis juga begitu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu beliau, fagharafa ghurfatan, dia ambil satu gayung di tangan, satu celupan tangan, wa ghasala biha wajahu, dan mencuci oleh beliau Nabi Muhammad wajahnya. Jadi satu tangannya, satu palo-palo begini, langsung dia cuci mukanya. Nah, ghurfatul wahidah, satu cebokan tangan, la yasilu bihal ma ila ma tahta sya'ri ma kasafatil lahi. Ini tandanya kan di hadis Nabi pakai satu tangan.
Satu tangan itu tidak akan sampai airnya itu ke kulit, maka sifatillahi, bagi janggut yang tebal itu pasti tidak akan sampai. Sementara Nabi janggutnya tebal. Iya. Nabi kan berjanggut tebal kan? Nah, tapi beliau cuma ambil satu cepukan tangan, kemudian dibasuh wajah. Dari situlah dalilnya bahwa kalau janggut yang tebal cukup di luar. Karena tidak mungkin satu cepukan tangan Nabi itu bisa masuk airnya sampai ke dalam. Nah, itu Kan basah semua. Berdasarkan dalil hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi membasuh wajahnya dengan satu hurfa, itulah tandanya bahwa kalau janggut tebal tidak perlu sampai tembus ke kulit, cukup di luarnya saja. Itu alasannya. Wali anna batinallahi kadakhilil fahmi wal anf. Karena batin atau dalamannya janggut yang tebal itu sama seperti dalaman mulut, dalaman telinga. Itu tidak perlu kalau maksudnya kan tidak perlu sampai ke dalam kan, begitu juga mulut kan, tidak perlu sampai tertelan airnya kan, cukup di luar saya kumur-kumur gitu. Begitu juga hidung kan, tidak sampai harus malamise, sampai pening-pening. Walaupun ada dalam sebuah hadis yang disunatkan harus terasa itu waktu di istinsak itu ditarik sampai ada terasa perih gitu. Lakin yajibu ghuslu jami'al lahyatil mustarsilatil lati tanzilu an haddil wajhi. Tetapi kalau janggut yang panjang, ini bicara bukan lebat, yang panjang. Yang kepanjangannya itu terurai hingga keluar dari batas wajah. Ya, murtasilatil lati tanzilu an haddil wajhi. Dia panjangnya terurai sampai keluar dari batas wajah. Batas wajah kan cuma ini. Ya? Kalau cuma ini kan masih ada dalam batas wajah. Ini janggutnya terurai ke bawah. Yang terurai ke bawah ini wajib hukumnya dibasuh. Sampai bersih ke dalam? Tidak. Yang ke bawahnya. Jadi ketika orang yang ada janggut, yang janggutnya itu keluar dari batasan wajah, itu wajib ketika basuh muka, wajib dibasuh janggutnya. Kalau tidak sempurna wudunya. Nah, hati-hati yang punya janggut panjang itu harus jangan cuma sampai di sini, tetapi harus sampai dengan janggut yang keluar itu. Karena itu bagian dari dihitung bagian dari wajah. Begitu. Wajib hukumnya membasuh seluruh lahya, janggut yang keluar. Wa kaifiyatuhu, caranya bagaimana? Nah, cara di situ nyung. Ayakhuzal ma biyadaihi jami'an, diambil air dengan dua tangannya. Wa yabda'u bi ghaslil a'lal wajhi, kemudian dia mulai membasuh bagian wajah bagian atas dari sini dulu. Tsumma yahdarhu, kemudian dia turunkan ke bawah hingga jami'a wajhihi. Jadi cara wudu begitu Nabi begitu, dari ambil begini dengan dua tangan atau dengan satu tangan, tak airnya disiram ya, harus jerian, harus mengalir airnya, tidak boleh cuma ditempel begitu. Ghaslun tadi kan syaratnya jerian, harus mengalir airnya. Jadi begitu air jatuh di titik ini, disitulah pasang niat nawa itu. Kemudian terus ke bawah sampai seluruhnya. Itu kalau dengan dua tangan atau dengan satu tangan boleh. Walau ghasala biyadin wahidatin jaza. Kalau dia mencuci muka dengan satu tangan saja boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid pada tata cara wudu Rasulullah SAW. Apa disabdakan oleh Rasulullah? Qala tsumma, dalam hadis itu, kemudian ada khala yaddahu, kemudian Nabi memasukkan satu tangannya, faghasala wajahu, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Itu teks hadisnya, satu tangan. Nah, jadi boleh caranya dua, satu basuh semua dari atas ke bawah, atau satu dari atas ke bawah. Tetapi lakin al-akhdhu bil kaffaini afdalu, ambil dua tangan itu lebih afdal ketimbang dengan satu tangan. Udah? Itu yang kedua. Yang ketiga, rukun yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci dua tangan. Nah, ini kalau ghasl itu harus berarti mengalir, tidak boleh ambil air cuma langsung tempel-tempel begitu, tidak sah itu. Harus airnya dialirkan. Kalau pakai keran ya langsung mengalir. Begini atau begini? Terserah, pokoknya dari atas boleh, dari sini juga boleh. Yang penting airnya mengalir, jerian. Begitu ya. Tidak boleh cuman dibasuh. Ada kan orang cuma ambil air begitu, tempel semua begitu toh, itu tidak sah wudunya. Nah, ingat, di tangan itu harus jerian. Inna ghuslal yadaini ma'al mirfaqain, mencuci dua tangan batas sampai siku-siku itu fardu pada wudu menurut ijma'. Liqaulihi ta'ala, firmannya wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq itu adalah jam'ul mirfaq.
Marafiq itu kata jama dari mirfaq. Mirfaq itu adalah mujtama sa'idu ma'al adli. Yang dimaksud mirfaq dalam ayat itu tempat ketemunya Sa'id. Sa'id itu ini dari ujung dalam bahasa Arab. Ini kayaknya bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia kan ini semua tangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dari ujung jari sampai ke sini, hasta itu namanya dalam bahasa Arab Sa'id. Kalau dari sini sampai ke ketiak itu namanya adudun. Nah, jadi mirfaq itu adalah titik temu antara Sa'id dan adudun. Titik temu antara ini dan ini. Ya, ini sudah tulang ini. Itu namanya mirfaq. Jadi basuh tangan itu dialirkan airnya sampai melebihi siku ini, harus dilewatkan. Begitu. Ilal mirfaqat, ila di situ ma'a. Jadi sikunya harus basah sampai ke siku. Jangan cuman sampai di sini sikunya tidak basah, itu tidak sempurna wudunya. Jadi ila dalam ayat itu bimakna ma'a. Ila di situ dengan makna ma'a. Jadi kalau secara harfiah ila itu kan membasuh tangan sampai siku, berarti sikunya di luar. Kalau tidak basah siku sudah sah sebenarnya. Tapi sebenarnya menurut Imam Syafi'i ila di situ bukan bermakna ila tetapi ma'a. Jadi sikunya masuk. Dari tangan masuk sampai siku, begitu. Beserta siku maksudnya. Faizibu ghusl yadain ma'al asabi wal kaffaini wa zara'aini. Maka wajib membasuh tangan itu, kedua tangan itu, jari-jari, dua telapak, zira'ain ini, hasta sampai ini, batas siku-siku. Jadi ujung jari sampai lewat siku sedikit. Harus dilewati siku, karena siku masuk. Nggak tahu tuh. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an pada sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tawadda'a, berwudu, faghasala wajahu, dia cuci wajahnya, kemudian dia selesaikan sempurnakan wudu, kemudian dia cuci tangan kanan, cuci tangan kiri sampai ke tangan kanan sampai ke adudun lewat sikunya, tangan kiri juga begitu. Nah, sampai lewat sikunya, kemudian dia membasuh sebahagian kepalanya, kemudian dibasuh tangan kaki kanannya hingga betis, lewat mata kaki, ya kan? Nah, dan seterusnya. Itu contoh Rasulullah begitu ya. Wa taqdimul yumna sunnatun bil ijma' kama sayamurru. Dan mendahulukan kaki kanan dan tangan kanan itu disunatkan. Kemudian wajib ghusl jami' asy-sya'ri wal basyrati wal azfar. Di tangan itu juga wajib membasuh seluruh bulu-bulu rambut yang tumbuh di itu, kuku, kulit harus kena itu. Fa in tarakumul wasu tahtal azafir bima yamna'ul ma' au kana al-khatimu yamna'ul ma' lam yasihal wudu. Apabila tadi dibilang harus sampai ke kuku-kuku kan? Ya. Bagaimana kalau di kuku itu ada dakinya, ada kotoran kuku? Di kuku panjang misalnya ada piara kuku kok ada hitam-hitam. Daki kan? Nah, itu bagaimana? Wajib hukumnya dikeluarkan. Kasih bersih itu. Karena kalau yang hitam-hitam berarti tidak sah wudunya. Karena air tidak sampai ke situ. Di bawah kuku itu. Jadi kalaupun boleh tidak masalah piara kuku, tapi itu ketika wudu harus hati-hati. Jangan sampai baru bagaro ada daki wudu. Nah, itu tidak sah wudu. Lihat saja kalau ada kotoran pasti wudunya tidak sah. Begitu juga khatim, cincin, hati-hati pakai cincin, apalagi yang ketat. Nah itu bagaimana? Harus digerakkan. Pada saat berwudu harus digerakkan supaya air masuk ke dalam situ. Kalau tidak diputar cincinnya, tidak sah wudunya, tidak sempurna. Oke, sudah cukup itu? Seberapa jam? Baru 54 menit. Enggak apa-apa. Oh, lanjut ya. Sekarang rukun yang keempat. Ada 6 kan? Kita selesaikan saja rukunnya. Mashu ba'di ra'si. Membasuh sebahagian kepala. Bukan seluruh kepala, sebahagian. Inna masha ba'di ra'si fardun bil ijma'. Dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih Syafi'i, membasuh sebahagian kepala itu adalah fardu berdasarkan ijma' ulama. Liqaulihi, dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah, wamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah kepalamu. Nah, yang dimaksud ra'sun itu mana? Kepala itu yang mana?
wa ra'sun mastamalat alaihi manabatu sya'ril mu'tad. Yang dikatakan kepala itu yang tempat tumbuh rambut seperti biasanya. Mana yang tumbuh rambut, itulah kepala. Gitu. Yang dimaksud kepala itu tempat tumbuh rambut pada kebiasaan. Ya, mulai dari ini yang ada rambutnya ini sudah kepala itu. Wa yakfi masuma yumkin, dan dicukuplah pada saat membasuh kepala itu sesuatu yang mungkin. Jadi sebagian. Boleh di sini, asal yang penting di bagian kepala. Ya. Tidak harus seluruhnya. Walau sya'ratan min ra'si, walaupun yang terbasuh itu cuma satu ujung rambut, itu sudah sah wudunya. Yang penting kepala. Itu. Walau satu urai rambut. Wa huwa akalu syai'in min ra'si bi akalisi min asbu'ihi. Satu helai rambut itu sekurang-kurang kepala itu. Sepaling bagian terkecil kepala, satu helai rambut itu sudah bagian terkecil dari kepala. Tidak apa-apa. Sudah cukup itu. Apalagi kalau sudah jelas pesannya. Nah, begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, Rasulullah berwudu wa masaha bi nasiyatihi. Rasulullah membasuh cuman yang di bagian depan ini, nasiyah ini. Tidak seluruhnya. Malah nasiyatihi wa ala amamah, dan di atas surbannya dia basuh. Nah, itu tandanya bahwa basuh kepala itu tidak seluruh kepala, cukup sebahagian. Karena di hadis itu Rasulullah cuman bahkan di atas surban malah cuman. Nah, itu dalilnya. Wa yasima subasharati ra'si aw sya'ri fi hududihi li'anna jami'a yusama ra'san. Dan sah membasuh kepala itu sudah cukup basyarati ra'si, kulit kepala. Misalnya babota, tidak ada rambut. Kulit kepalanya saja sebahagian. Yang penting masih di batas kepala, ya. Ataupun sya'run, ataupun membasuh rambut fi hadhi, dalam batas kepala. Kan dia harus dalam batas kepala, basuh rambut di sini. Bagaimana kalau rambut panjang tak urai sampai sini lepas rambut, kemudian dia basuh di sini? Tidak sah. Karena bukan di batasan kepala. Walaupun dia bagian dari kepala. Mengerti ya? Jadi satu helai rambut itu yang ada di batasan kepala. Kalau sudah di luar batasan kepala tidak sah. Gitu. Ada yang gondrong tapi cuma yang di depan itu. Bagaimana itu? Yang penting dia basuh masih dalam batasan kepala, jangan keluar. Kalau dia terurai kemudian dia basuh di sini, ya tidak sah wudunya. Harus dalam batasan kepala. Wa in kana ala ra'si ghata wa la yuridu naz'uhu li 'uzrin aw li ghairi 'uzrin fa innahu yakfi mashun nasiyah wa hiya maqdamatur ra'si, li hadis Mughirah. Apabila di kepala itu ada pakai penutup, saya pakai peci, udah kebiasaan pakai peci, dan agak rasa janggal kalau mau buka peci itu karena, atau mungkin botak dia malu dan segala macam, ya cukup yang dibasuh tidak usah di sini, yang di bagian kepala ini saja, yang di depan ini aja, ini saja, ini sudah cukup, yang penting di bagian kepala. Jadi tidak harus buka topinya, atau dia pakai topi, cukup kasih ini asal topinya dimiringkan sedikit, basuh di sini. Kan Nabi juga begitu, iya. Tidak harus semua. Ikan semua itu sunnah. Sunnah, rukunnya itu sebahagian. Kalau dalam mazhab Syafi'i, membasuh sebagian kepala itu rukun. Kalau membasuh seluruhnya sunnah wudu namanya, nanti akan dibahas sunnah wudu. Kalau dalam mazhab yang lain harus seluruhnya. Kita kan baca Syafi'i, fikih Syafi'i. Ya toh? Satu saja. Dan perempuan itu hukumnya sama dengan laki-laki ketika membasuh kepala. Sebagian ini saja. Kalau dia pakai jilbab, cukup angkat sedikit jilbabnya, udah selesai. Gitu. Yang kelima, ghuslur rijlain. Membasuh dua kaki, mencuci dua kali ma'al ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu adalah juga fardu. Hadza fardu bil ijma'il muslimin alladzi i'taddu bihim. Ini adalah kebiasaan yang sudah jadi ijma' di kalangan orang muslim. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jadi harus basah mata kakinya. Ayat-ayatnya masih di ayat tadi Al-Maidah. Warjulakum ilal ka'bain. Jadi ila di situ artinya membasuh kaki beserta dua mata kaki, bukan sampai kedua mata kaki, tapi beserta kedua mata kaki. Dan seperti hadis yang masyhur yang sering kita baca, ada dari berbagai macam sumber sahabat Rasulullah,
Minha diantaranya hadis Utsman yang awal kita baca tadi, ada hadis Abi Hurairah, ada Ibnu Abbas bin Zaid dan segala macam. Tadi kan sudah diterangkan itu. Nah, wajib ghuslu kulli rijlain ma'al ka'bain. Wajib mencuci setiap kaki itu sampai beserta dengan kedua mata kaki. Dua mata kaki itu apa? Itu dua tulang yang menonjol di sisi kiri kanan kaki. Itu namanya mata kaki. Azamani na'iyatani minal janibaini inda fasli saki wal qadam, yang terletak di antara, memisahkan antara betis dengan kaki. Dua tulang yang menonjol samping kiri kanan yang membatasi antara kaki dan betis, itu namanya ka'ab atau ka'bain, mata kaki. Itu wajib kena air, itu harus lewat. Karena seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi, bahwa Rasulullah hatta asyra'a fis sak. Ya, ketika membasuh kaki itu harus basah mata kakinya, harus dilewatkan. Jadi kalau cuma di bawah, tidak sah itu. Tidak sah, harus ma'al ka'bain itu, ila itu ma'a artinya. Tidak sempurna. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu seterusnya. Sama hadisnya yang tadi itu, yang sudah disebutkan tadi. Wa yajibu isalul ma ila jami'i rijlaini hatta la yabqi minhuma mawdu zafar aw syak aw tahta sya'ri maujubil intibah li aqabil qadami minal wara. Itu wajib menyampaikan ketika membasuh kedua kaki, itu wajib air itu sampai ke sela-selanya ini, di bawah kuku kaki, tumitnya, itu harus semua basah. Yang perlu diperhatikan itu tumit juga, aqabil qidam, itu belari belakang, itu harus basah semua. Yang masakan kaki, ujung kaki sampai ujung tumit ini kan, plus plus mata kaki, itu harus basah semua itu. Ada yang berwudu, bagaimana? Tapi tidak pakai tangan, cuma dia kan keran kan? Itu gimana kan? Ini masalah. Dia tidak sentuh pakai tangan, cuma. Tapi iya, yang penting jirian harus mengalir, tidak boleh. Iya, pakai keran boleh. Tetapi kan kalau cuman sekedar, yang penting dia bisa ndak masuk ke sela-sela kalau tanpa di itu dengan jari, ya kan nggak mungkin. Di bawah-bawah kaki itu tetap harus pakai tangan. Karena kalau cuman dengan keran itu saya yakin nggak akan bakalan merata airnya. Makanya lebih baik harus di ghaslul yadain dengan tangan. Memang dari sisi jerian ya sudah terpenuhi, tapi untuk sampai air merata seluruhnya itu belum tentu, masih ragu gitu. Makanya harus pakai tangan. Nah, ini sudah pernah dicontohkan, ada seorang berwudu di hadapan Rasulullah, tetapi mata kakinya tidak tampak oleh Rasulullah, masih kering. Apa kata Rasulullah? Ini, anna Rasulullah SAW ra'a jama'atan tawadda'u wa baqiyat aqabahum talwi lam yamsuhal ma. Ada sekelompok orang berwudu, kemudian tampak oleh Nabi bahwa mata kakinya itu masih kering, tidak kena air. Apa kata Nabi? Wailulil aqab minan nar, itu dari ancaman. Celakalah orang-orang yang tidak membasuh mata kakinya. Itu minan nar, dibilang masuk kelompok orang masuk neraka itu katanya. Wan Ibnu Umar dalam satu hadis riwayatkan anna rajulan tawadda'a fataraka mawda'a zafril ala qadamaini fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsin wudu'aka. Ada juga seorang laki-laki yang berwudu di hadapan Rasulullah. Dia tidak membasuh sampai kuku-kukunya. Tidak dibasuh. Karena Rasulullah melihat, ini cuma sekedar tempel-tempel. Para Rasulullah, irji, kembali lagi kamu berwudu, perbaiki wudumu. Sampai itu disuruh perintahkan oleh Rasulullah. Faraja tsumma shalah, kemudian dia kembali memperbaiki wudunya. Inilah hukum yasmul wajhi wal yadaini war rijlaini. Fala yajul wudu idza baqa min hadna juz'i dunal ghusli. Nah, itu harus diperhatikan. Mencuci wajah, tangan dan kaki itu harus betul-betul airnya harus mengalir, tidak boleh cuma tempel-tempel begitu, dan harus merata sampai ke bawah kuku-kuku, sela-sela jari itu harus kena semua. Apabila ada salah satu yang tidak masuk, tidak sah wudunya. Itu harus hati-hati sekali. Makanya ketika wudu itu membasuh tangan itu betul-betul begitu. Oke, selesai. Yang keenam, yang terakhir ya. Tertib, yang keenam tertib. Tertib itu berurutan. Sebagaimana yang disebutkan ayat. Wajib ayatimul wudu bitertib. Maka harus dimulai dengan wajah. Fayasilul wajahu, summa yaddahu, summa yamsahu ra'su, summa
yaghsilu rijlaihi. Jadi harus wajah sesuai ayat, habis wajah tangan sampai sikut, kemudian kaki. Itu yang wudu, yang fardu. Tidak boleh ditukar. Bagaimana kalau dia mulai dari kaki duluan? Tidak sah wudunya. Karena tertib itu adalah bagian dari rukun. Nah, ini ada contoh yang unik ini. Wa ini ightasala al-muhdisu faghas, ini kan contoh tertib ya. Wa ini ightasala al-muhdisu faghasala jami'a badanahu bi niyatil ghusli aw bi niyatit taharah aw bi niyati rafil hadisi fa in ghasala banahu munkisan la ala tartibil wudu fala yajzi'uhu dzalik. Wa in ghasalahu min ar-ra'si ila ar-rajulaini ila ar-rijlaini fayasihul wudu. Itu. Ini ceritanya dia malas mau wudu itu. Dia langsung terjun ke dalam air. Treng. Tapi dalam air itu, begitu dia masuk dalam air, dia niatkan dalam hati, dia bayangkan dia basuh wudu kaki tangan sesuai tertib wudu. Selesai. Sah wudunya. Nanti dia kan anti mainstream lah istilahnya. Kalau orang wudu kan basuh muka, tangan. Ini enggak, dia terjun ke air, pas dalam air dia kan nggak lama itu kalau cuma membayangkan muka, tangan, dan sekarang saya baca basuh wudu, saya tangan, sekarang wajah, sekarang tangan, kaki, selesai. Tapi memang harus air mengalir ya? Iya, harus air mengalir. Kalau tidak air mengalir, tidak cukup 2 kula, bahaya nanti mustakmal airnya. Makanya kemarin dibahas air dulu. Air 2 kula yang harus mengalir. Di bak mandi ini. Di bak mandi langsung celup, nggak perlu kumur-kumur, itu langsung celup di dalam air itu, langsung bayangkan berwudu, selesai, bangkit, sah itu wudunya. Boleh coba itu. Iya, yang penting ya ada niatnya itu. Oke. Wa hadhil faraid sittatul la yasil wudu illa biha faman taraka fardan biha batala wuduhu wa yajibu i'adatu salat. Ini keenam rukun yang saya sebutkan tadi itu adalah rukun yang harus dilaksanakan. Tanpa itu maka tidak sah wudunya dan harus diulangi. Selesai ya? 6. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ke depan itu tas sunan wudu. Wallahu a'lam bishawab.